Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membuat sebuah video penjelasan mengenai laporan perencanaan pabrik yang telah kami buat sebelumnya dengan mata kuliah manajemen produksi yang diampu oleh dosen Ibu Kusmaria, SP MSI, dan Ibu Anissa Fitri, SP MSI. Laporan ini disusun oleh kelompok yang beranggotakan Agustina Putri Wulandari dengan NPM 20751032 dan saya Albara Fuad Rinaldi dengan NPM 20751033 dan Rizky Gustiawan dengan NPM 20751053. Kita memasuki bagian kedua dari laporan ini. Setelah cover, yaitu ada kata pengantar. Kata pengantar dalam cover ini yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis yaitu kami dapat menyelesaikan laporan pada mata kuliah manajemen produksi dengan judul Laporan Perencanaan Pabrik. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnah, untuk keselamatan umat di dunia. Laporan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah manajemen produksi di program studi agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya, penulis yaitu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kusmaria, SP MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen produksi, dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahannya selama penulisan laporan ini. Akhirnya, penulis yaitu kami menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan makalah ini. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Terima kasih. Selanjutnya kita memasuki ke daftar isi. Bisa dilihat sendiri daftar isi yang ada dan tertera dalam laporan ini. Ada pendahuluan, tinjauan teori, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pusaka. 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Sejak berdirinya PT Tokai Dharma Persada pada tahun 1990, merupakan perusahaan PMA yang memproduksi korek api gas pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hingga saat ini produksi oleh pabrik PT Tokai Dharma Indonesia tidak hanya korek api saja, tetapi telah berkembang pada barbecue lighter, razor atau pisau cukur, dan biopip. Produk korek api gas Tokai telah mempunyai image yang baik. Hal ini terlihat dari jumlah produksi yang terus meningkat sesuai meningkatnya demand. Saat ini jumlah permintaan korek api gas Tokai di pasaran hingga berkisar 18 juta buah. Untuk mencukupinya, selain menggunakan mesin produksi, perusahaan juga memproduksi secara manual. Kondisi demand di atas akan terus berkembang dan untuk mengantisipasinya, maka perlu adanya pengembangan pabrik. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi aktivitas produksi yang semakin meningkat dan jumlah karyawan yang semakin banyak. Terkait mengapa pemilihan perusahaan ini, karena setelah pengumpulan informasi, didapatkan data yang pas untuk mengisi laporan ini adalah data dari PT Tokai Persada. 2.2 Tujuan. Tujuan pembuatan dari laporan ini yakni 1. Mengetahui perencanaan pembangunan pabrik, yang kedua mengetahui proses produksi dan operasi perusahaan. 2. Tinjauan teori. 2.1 Pengertian bangunan. Bangunan atau building didirikan untuk melindungi bahan-bahan peralatan dan karyawan dari kerusakan akibat panas, hujan, dan kehilangan. 2.2 Penyusunan peralatan pabrik. Penyusunan peralatan pabrik atau plan layout merupakan tata letak peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam pabrik. Tata letak mempunyai
efisiensi dalam pelaksanaan produksi dan keselamatan kerja karyawan produksi. 2.3. Tipe penyusunan peralatan pabrik atau plant layout. Yang pertama, proses functional layout, yaitu semua mesin atau peralatan yang sama atau mempunyai fungsi yang sama di tempat pada area atau departemen yang sama. Keuntungan yang pertama yaitu investasi mesin rendah karena menggunakan general purpose mechanic. Yang kedua, sangat fleksibel. Yang ketiga, manufacturing cost rendah. Yang keempat, proses produksi tidak mudah terhenti. Yang kelima, terdapat dorongan untuk memperbaiki hasil pekerjaan. Kerugian, yang pertama, sulit melakukan routing, scheduling, dan cost accounting. Yang kedua, material handling dan transportation cost tinggi. Yang ketiga, koordinasi dan pengawasan sulit dilakukan. Produk layout atau flow line layout. Mesin-mesin atau fasilitas diatur menurut urutan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Biasanya digunakan pada industri yang menghasilkan produk secara massal dan barangnya terstandarisasi. Keuntungan yang pertama yaitu dapat digunakan mesin otomatis dan special purpose mechanic. Yang kedua, dapat digunakan conveyor. Yang ketiga, pengawasan mesin lebih mudah dilakukan. Yang keempat, inspeksi yang dibutuhkan lebih sedikit. Yang kelima, kebutuhan material dapat dijadwal dengan cepat. Kerugiannya yang pertama yaitu pekerjaan mudah terhenti. Yang kedua, tidak fleksibel. Yang ketiga, rate of output sudah tertentu atau fixed. Yang keempat, sifat pekerjaan monoton. Yang kelima, investasi tinggi karena menggunakan special mechanic dan conveyor. Yang ketiga, kombinasi kedua layout di atas untuk mengatasi kerugian kedua tipe. Maka perusahaan dapat mengkombinasikan keduanya. Langkah dalam menyusun layout yaitu yang pertama, menyusun plan inventory meliputi daftar, ukuran, dan gambar mesin. Yang kedua, membuat grup outline mesin. Yang ketiga, menyusun daftar dan menggambarkan alat pembantu seperti lori, tool, box, atau dan sebagainya. Yang keempat, menentukan ruangan pemeliharaan mesin. Yang kelima, menentukan mechanic block plan untuk mesin-mesin sejenis atau mesin dalam satu tahap produksi. 3. Metode. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021. Lokasi berada di rumah, media internet, sarana, laptop, handphone, dan kuota. 3.2 yaitu cara mendapatkan data dan informasi laporan. Metode pengumpulan laporan yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari internet mengenai pembangunan perusahaan. Dengan membandingkan data yang mana yang paling pas, lalu dipilih satu untuk dijadikan sumber utama laporan. Untuk informasi pembantu lainnya, laporan ini mengambil referensi dari materi manajemen produksi tentang perencanaan pabrik dan beberapa referensi yang ada di internet. Teknisnya mengikuti struktur sesuai apa yang ditentukan dari manajemen produksi. Yang keempat, hasil dan pembahasan. 4.1. Lokasi pabrik, bangunan, layout, alat, penerangan, dan lain-lain. 4.1.1 Lokasi. Lokasi yang direncanakan untuk desain pabrik PT Tokai Dharma Indonesia di Raya Jakarta sampai Bogor di Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah membuat bangunan pabrik yang dapat menampung kegiatan pabrik PT Tokai Dharma Indonesia agar efisien dan efektif tanpa mengindahkan nilai estetik arsitektur. 4.1.2 Bangunan. Luas tapak untuk lokasi pembangunan sebesar 41.820 meter persegi dengan kondisi tapak berada di pinggir jalan provinsi. Sebelah kiri dan kanan tapak diperuntukkan sebagai lahan permukiman di mana pada bagian timur tapak terdapat sungai yang berfungsi sebagai drainase kota. Dan bagian barat terdapat jalan permukiman selebar 20 meter. Topografi tapak relatif datar dan beriklim tropis. Iklim tropis pada tapak kurang memberi pengaruh pada kegiatan pabrik, kecuali kondisi presipitasi atau curah hujan cukup tinggi sehingga perlu rencana desain bangunan agak spesifik, yaitu sebaiknya menggunakan atap pelana dengan kemiringan minimal 15 derajat. Hal ini untuk mengantisipasi bila turun hujan, air dapat langsung jatuh sampai ke tanah. Adapun peraturan daerah yang berlaku pada lokasi tapak adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan diperuntukkan sebagai lahan pabrik. Yang kedua, garis sempadan jalan 30 meter dari jalan pada bagian timur. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, maka perhitungan luas lahan efektif yang dapat dibangun adalah sebesar 20.910 meter persegi.
Kondisi tapak yang berada di pinggir jalan provinsi merupakan nilai tambah sehingga aksesibilitas menuju dari tapak sangat baik dan dilalui melalui jenis kendaraan umum. Kondisi ini memberi kemudahan dalam meletak pintu masuk ke dalam tapak, yaitu bagian timur laut dari jalan Jakarta sampai Bogor. Kenalkan, nama saya Rizky Gustiawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Agustina Putri Wulandari. Pabrik yang akan dibangun pada tapak sebanyak 16 bangunan yang terdiri dari bangunan kantor atau office, bangunan produksi, hingga fasilitas pendukung untuk karyawan pabrik. Konsep bentuk bangunan didesain agar memberi gambaran atau image kegiatan PT Tokai Dharma Indonesia yang utamanya memproduksi korek api gas. Bentuk bangunan pada tapak terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bentuk bangunan kantor atau office yang terdiri menjadi ikon pada tapak dan lingkungan. Kedua, bentuk bangunan-bangunan produksi yang memberikan gambaran mengenai kegiatan produksi yang ditampung di dalamnya. Bangunan kantor atau office yang mempunyai bentuk yang cukup berbeda dibandingkan bangunan lainnya, berfungsi sebagai focal point atau titik tangkap tapak, di mana setiap orang yang datang atau masuk ke dalam tapak akan tertarik memandang bangunan kantor terlebih dahulu. Daya tarik tersebut juga memberi gambaran bahwa bangunan tersebut merupakan gedung utama yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan manajemen PT Tokai Dharma Indonesia. Secara keseluruhan, bangunan-bangunan di dalam tapak mempunyai satu kesatuan warna dan bentuk, yaitu warna biru pada atap abu-abu dan dinding. Kesatuan bentuk didapat dari bentuk point of interest pada bagian muka setiap bangunan yang menyerupai bentuk korek api gas. Walau mempunyai warna yang berbeda-beda, tetapi mempunyai bentuk desain kotak yang sama. Lalu ada perencanaan layout. Sasaran dari perencanaan untuk departemen penyimpanan atau gudang adalah: yang pertama, untuk penataan ruang yang efektif. Lalu, untuk penyediaan material handling yang efisien. Lalu, untuk meminimumkan biaya menyimpan selama penyediaan tingkat servis yang diinginkan. Selanjutnya, untuk menyediakan maksimum flexibility. Yang terakhir, untuk menyediakan penanganan material yang baik. Sasaran-sasaran ini sama dengan keseluruhan sasaran atau tujuan dari rencana penyampaian dan gedung yang ada pada poin rencana tata bangunan. Rencana tata ruang terdiri dari koordinasi dari tenaga kerja, peralatan, dan ruang. Untuk mencapai sasaran tersebut, beberapa prinsip area penyimpanan harus integrate. Hubungan prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, popularity, kesamaan, ukuran, karakteristik, hingga penggunaan area. Selanjutnya 4.2, proses produksi. Proses produksi di PT Tokai Dharma Indonesia merupakan industri produksi terus-menerus dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebanyak 34 juta buah per bulan. Dalam merencanakan tata letak fasilitas manufaktur, yang pertama-tama adalah menggambarkan Operational Process Chart atau OPC. OPC sendiri adalah suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang dialami oleh bahan baku yang meliputi urutan proses operasi dan pemeriksaan. Pembuatan OPC ini merupakan tahap pertama dalam urutan untuk merencanakan tata letak pabrik. Di bawah ini terdapat gambar OPT pada PT Tokai Dharma Indonesia. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat ditentukan jumlah mesin yang diperlukan untuk proses produksinya. Selanjutnya 4.3, yaitu sistem produksi dan operasi perusahaan. Untuk mengembangkan produksinya, suatu industri harus merancang sebaik mungkin alur proses dan tata letak produksinya agar efisien dan efektif. Merancang posisi suatu sarana terhadap yang lain memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisir atau aliran bolak-balik. Yang kedua, meminimasi penundaan pekerjaan atas material. Yang ketiga, meminimalisir penanganan material. Yang keempat, mempertahankan atau meningkatkan fleksibilitas baik dari segi variasi rancangan produk maupun jumlah yang dapat diproduksi. Selanjutnya, termanfaatkannya tenaga kerja dan ruang secara efektif. Lalu meningkatkan semangat moral karyawan dalam bekerja. Selanjutnya, memberikan kemudahan dalam fasilitas dan kebersihan.
Yang terakhir, memudahkan pengawasan atau kontrol produksi. Jenjang penetakan tata letak pabrik mengikuti logika tertentu berawal dari tingkat terbawah berupa ruang lingkup yang paling kecil sampai tingkat teratas dengan ruang lingkup yang menyeluruh atau luas. Bisa kita lihat di bawah ini ada tata letak. Urutan bagan yang pertama adalah tata letak keseluruhan, lalu tata letak antar departemen, tata letak antar stasiun kerja di dalam departemen, lalu ada tata letak stasiun kerja. Alur proses tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja para pekerja dan waktu proses produksi yang dibutuhkan. Semakin baik dan efisien suatu alur proses produksi, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin rendah. Selain itu juga dapat mengurangi waktu pemindahan bahan, sehingga sedikit waktu yang tidak terbuang. Cukup sulit menentukan alur proses untuk pabrik TDI 2 yang baru, karena posisi gedung lama yang tidak strategis dan adanya perbedaan pendapat. Namun tentu, sesulit apapun posisi gedung, pasti terdapat alternatif alur proses yang paling baik dan efisien. Di bawah ini bisa kita lihat berikut alur proses untuk pabrik. Setelah ditetapkan suatu alur proses yang efisien seperti terlihat di atas, maka dapat ditentukan letak posisi setiap mesin. Mesin yang menghasilkan komponen sub-assembly sebaiknya ditempatkan pada jarak yang berdekatan agar mengurangi waktu perpindahan bahan dan mempermudah mekanik untuk melakukan perawatan mesin yang ada. Berikut ini adalah layout mesin untuk pabrik. Lalu kesimpulan. Setiap jenis sistem produksi mempunyai proses perencanaan dan pengendalian yang berbeda. Perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas yang baik dapat berguna untuk memberikan alternatif tata letak pabrik dari tata letak yang selama ini berlangsung pada perusahaan, dan evaluasi akan tata letak fasilitas produksi yang berlangsung harus senantiasa dilakukan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.